إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Nah, ilain wasalna sampai mana? Asma sittah. Taib. Ayo ikra, mana ikra? Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaika Ustaz wa jami'al hadirun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala i'rabul asma'i sittati wa amma al-asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bisyarti syurutu i'rabiha bil hurufi an takuna mudhafatan fa in ufridat 'anil idhafati u'ribat bil harakati adh-dhahirati nahu wa lahu akhun wa lahu aban wa banatul akhi wa an takuna idhafatuha li ghayri ya'il mutakallimi fa in udifat ila al-ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i nahu inna hadha akhi wa an takuna mukabbaratan fa in suggirat u'ribat bil harakati adh-dhahirati nahu hadha ubayyuka wa an takuna mufradatan fa in sunniyat aw jumi'at u'ribat i'rab al-musanna wal majmu'i wal absuhu fil hani an-naqsu ay hadfu akhirih wal i'rab bil harakati 'ala an-nun nahwu hadha hanuka wa ra'aytu hanuka wa marartu bihanika wa li hadha lam ya'udduhu sahibul al-ajrumiyyati wala ghayruhu min al-asma'i waj'aluha khamsatan. Nah, qala al-musannif Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Hattab rahimahullahu ta'ala wa amma al-asma'u sittah. Nah, wa amma al-asma'u as-sittah. عندك يا خليل الأسماء مبتدأ الستة نعت mana khabarnya turfa'u bil wawi. Nah, jumlah setelah fa turfa'u indak dalil turfa'u fil mudhari' majhul apa i'rabnya? I'rabnya marfu'un bid dhammah litajarrudihi an-nawasib wal jawazim. Nah, wa naibu fa'ilih jar majrur. Turfa'u jar majrur. Enggak cocok. Dia dirofa dengan waw. Siapa dia? Mustatir. Mustatir takdirnya? Takdirnya hiya. Hiya kembali ke al-asma'u as-sittah. Nah. Bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i. Bisyarti antakuna mudhafatan. Itu ucapan penulis langsung begitu ya. Bisyarti antakuna mudhafatan. Bisyarti indaka irsan. Kenapa tidak ditanwin bisyarti? Yang lain perhatikan. Mudhaf, mana mudhafun ilaih? Nah, muawwal, isim muawwal dari jumlah apa namanya an masuk ke fi'il mudhari'. Paham ya? Jadi kenapa tidak ditanwin? Karena apa? Karena mudhaf. Mudhafun ilaihnya kalau ditanya mana mudhafun ilaihnya, jawabannya isim muawwal. Isim muawwal dari takuna. Karena takuna kemasukan an dia ditakwil. Dimaklumi an namanya an masdariyah dan an masdariyah itu merubah fi'il mudhari menjadi masdar.
Taib. Jadi nanti tawilannya fi mahalli jarrin atau tawilannya majrur. Tawilannya majrur mudhafun ilaih. Andak Umar antakuna takuna mansub bi an. Aywa. Dia fi'il nakis atau tam? Nakis cari apa berarti? Isim dan khabar. Apa amalannya takun? Mana isim dan khabarnya? Nah, asma'u sittah. Mudhafatan. Tayyib. Mudhafatan itu disorof apa? Isim apa namanya? Isim maf'ul. Coba tasrif. Isim fa'il dulu. Isim fa'ilnya apa? Mudifun. Terus fil amr. Apa fil amrnya? Adif. Nah, antakuna mudafatan fa in ufridat hendak ya zam. Ufridat apa zam? Madhi majhul. Ahsant. Mana fa'il? Mana naibul fa'il? Ndak cocok, lihat mananya. Apa terjemahannya? Apabila dia dimufradkan, siapa dia? Masa idhofah? Kalau jar majrur berarti idhofah dimufradkan. Siapa yang dibicarakan itu? Bukan. Yang bicarakan dari tadi ini kita membahas apa? Apabila dia diidhofakan, apabila dia dimufradkan. Siapa dia yang kita bahas? Yang kita bahas sekarang apa? Pembahasan apa? Asma sittah, kembali ke situ dari tadi, kembali ke situ semua dhamirnya. Nah, apabila dia yaitu asma sittah dimufradkan, yaitu dikosongkan dari idhofah. Ufridat anil idhofah, yaitu disendirikan dari mudhafun ilaih, dipisah. Nah, jadi naibul fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya, kembali ke asma sittah lagi. Anil idhofati uribat maka uribat dia jawaban syarat ya dari in. Jawaban syarat dari in. In apa amalannya? Hendak Abdul Musawwir dulu. Apa amalannya in? Menjazm pada fi'il mudhari'. Itu kalau masuk pada fi'il mudhari'. Kalau masuk pada jumlah, dia menjazm apanya? Mahalnya. Jadi jumlah syarat mana? Jumlah syarat fi'il syarat mana jawabannya? Uribat fi'il syarat dan jawaban syarat fi mahalli apa? Fi mahalli jazmin. Nah, uribat bil harakati adh-dhahirati, bil harakat indak ya Abdul Jabbar, bil harakat majrur bi al-ba. Nah, dia isim apa itu? Abdul Jabbar. Apa? Harakat. Lihat ujungnya, tambahan apa itu? Berapa jam apa namanya?
Jamak salim. Al-zahirah. Al-zahirah apa? Iya, isim mufrad. Apa i'rabnya? Majrur. Kenapa jar? Hah? Apa? Tidak ada huruf ataf ya ataf. Lihat terjemahannya. Apa antum terjemah? Harokat yang zahirah. Apa zahirah? Hah? Lihat terjemahannya. Yang zahir, apa zahir artinya? Nampak. Harokat yang nampak. Apa itu? Kalau diterjemah begitu apa? Yang. Pakai yang. Hah? Kalau pakai yang itu Abdul Jabbar na'at. Tidak cocok. Mudhafun ilaih di situ. Mudhafun ilaih itu nakirah ma'rifah. Itu apa itu? Hah? Ma'rifah na'at ya. Nah, contoh, walahu akhun, wa inna lahu aban, wa banatul akh, wa antakuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim indak. Abu Harun, tafaddal. Takuna aina ismuha wa khabaruha. Mana isim dan khabarnya? Idafatuha. Naam, khabarnya mana khabarnya? Lihat terjemahannya. Kalau sempurna berarti di situ. Sempurna maknanya berarti itu khabarnya. Mana jumlah? Jumlah itu apa itu kalau begitu? Jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Wa an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Idafatuha, hanya kembali ke mana itu? Hairil. Idafatuha asmaul sittah. Ahsant. Al-mutakallim apa? Isim apa namanya di saraf? Tasrif. Isim fa'il. Apa madinya? Tasrif coba. Nah, ahsant. Fa in udifat ila al-ya'il u'ribat. Udifat indak Yahya. Udifat fil madi majhul. Mana apa cari apa dia? Naibul fa'il mana dia? Takdirnya ya jawazan. Kembali ke mana? Asma'u sittah. Apabila isim-isim yang 6 itu udifat ila ya, didofakan kepada ya, uribat biharakatin muqaddarah. Nam in syartiyah fil syarat udifat, jawaban syarat uribat. Uribat juga sama ya, naibul fa'ilnya mustatir jawazan, takdirnya hiya, kembali ke semua sittah. Biharakatin muqaddarah, muqaddaratin undak ya Arman. Muqaddarah. Na'at dari harakatin. Ahsan. Isim apa itu di saraf? Isim muqaddarah. Maf'ul. Ahsan. Maf'ul di fathah sebelum akhir. Berarti maf'ul. Muqaddaratin. Muqaddaratin. Ala ma qabla al-ya. Andak. Siapa lagi? Untung? Nabil. Alama qabla Nabil. Apa dia?
Hah? Hah? Apa? Bilang saja, apa? Dzaraf, ahsan. Dzaraf apa? Qabla, sebelum. Dzaraf apa? Zaman atau makan? Zaman. Nah, maf'ulun fi. Qabla liya. Nah. Inna hadha akhi wa an takuna mukabbaratan. Ini berulang semua. Mukabbarah. Kenapa nasab? Hendak fahmi. Isimnya apa amalan takun? Takun apa amalannya? Mana isimnya? Khabarnya mana isimnya? Takdirnya? Iya. Baik. Kembali ke asma sittah juga. Fa in sughirat uribat. Ini sama semua ya. Naibul fa'ilnya sama semua. Bil harakati adh-dhahirati nahu hadza ubayyuk. Wa an takuna mufradatan. Fa in thunniyat aw jumiyat uribat i'raba عندك مولانا عندك تفضل أعربت إعرابا المثنى إعرابا atau أعربت coba ada mahalnya atau tidak kalau fil madhi? Enggak ada. Baik. Mana naibul fa'il? Mustatir takdirnya dia kembali ke nah hendak akbar, coba akbar i'raba. Kenapa nasab i'raba? Maf'ul mutlaq, ahsant, maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq di i'rab. Dia ini maf'ul mutlaq yang mana? Menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan adatnya? Kalau lihat dari terjemahannya apa itu? Di i'rab seperti i'rabnya musanna. Berarti apa? Ahsan, menjelaskan jenisnya. Jenis i'rabnya dia di i'rab seperti i'rabnya musanna dan jama'. Wal afsahu fil hani an-naqsu indak Aba Zaid, indak an-naqsu. Kenapa rafa? Wal afsahu fil hani an-naqsu. Ha? Khabar, mana mubtadanya? Al-afsah. Nah, yang fasih maksudnya yang sering digunakan. Pada al-hani adalah an-naqas. Apa makna an-naqas? Ai hadfu akhirih, dihapus huruf terakhirnya, yaitu waw, ya dan alif. Kan hanuka pakai waw, hanaka pakai alif, hanika pakai ya. Ternyata hani ini justru lebih banyak dihapus waw, ya dan alifnya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Ada 3 ya, naqas dan ada al-qasar. Ya, ada itmam, ada naqas, ada qasar. Kalau itmam artinya ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya. Abuka, abaka, abika. Itu itmam. Kalau naqas abuka, abaka, abika. Kalau al-qasar pakai alif semua. Rafa pakai alif, nasab pakai alif, jar juga pakai alif. Ini sudah pernah kita jelaskan. Nanti kita jelaskan sebentar lagi insyaallah. Kemudian ai hadfu akhirih, an-naqsu ai apa namanya? Harfu apa namanya ini? Harfu tafsiriyah, la mahala laha
la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi dia menafsirkan kalimat. Apa makna an-naqsu? Ai hadfu akhirih. Jadi hadfu itu rafa karena ikut ke naqsu. Nah, itu cara mengirab tafsir. Jadi mufassar dilihat mufassar fihi atau mufassar anhu. Kalau yang ditafsirkan adalah rafa, maka mufassarnya juga atau mufassirnya adalah hadfu, rafa juga. Kalau nasab juga. Kalau jar juga. Itu asalnya kalau tafsir kalimah. Kata ditafsirkan dengan kosakata lain. Paham ya? Kosakata ditafsirkan dengan kosakata lain, ikut juga i'rabnya. Kalau naqsu rafa berarti hadfu dibaca rafa. Tapi kalau tafsirnya tafsir jumlah, menerangkan jumlah dengan bentuk kalimat, itu tidak dilihat lagi i'rabnya. Nah, hadfu akhirih wal i'rabu bil harakati ala nuni wal i'rabu. Kenapa rafa al i'rabu? Andaka Jabal, tafadhal. Kalau dia naqas katanya wal i'rabu bil harakat. I'rabnya dengan harakat di atas nun. Apa i'rab? Atuf. Hendak dia waw jumlah baru. Mubtada. Mana khabarnya? Ahsant, bil harakat. Dan i'rabnya, maksudnya i'rabnya han, kalau dia dihapus akhirnya waw, ya dan alif, maka i'rabnya adalah dengan harakat, bukan lagi dengan huruf. Kan asalnya asma sita i'rabnya dengan huruf. Rafa dengan waw, nasab dengan apa? Alif, jar dengan ya. Nah, kalau dia dihilangkan waw, alif dan ya-nya, otomatis i'rabnya dia berubah menjadi i'rab dengan harakat alan nun, di atas huruf nunnya. Contoh, hadza hanuk, lihat dhammanya di rafanya dengan dhammah, hanuk. Wa raaitu hanak, nasab dengan fathah. Wa marartu bihanik, jar dengan apa? Kasrah. Walihadza lam ya'udduh. Indak Abu Mu'adz. Aba Mu'adz, indak. Apa i'rabnya? Dijazm oleh lam, ahsant. Apa tanda jazmnya? Ini pernah saya tambih ini. Apa tanda jazmnya? Lam ya'udduh. Itu tidak salah cetak itu ya. Gimana Abu Mas? Tahu atau belum tahu? Lupa. Apa Irsan? Apa? Harakat darurat. Apa tanda jazmnya? Coba itu dhammah harakat darurat. Tapi apa tanda jazmnya asalnya? Sudah pernah saya jelaskan. Apa tanda jazmnya? Khalil. Sukun. Asalnya ini lam ya'dud. Lam ya'dud. Iya. Lihat asalnya. Kan sahih akhir. Sahih akhir atau bukan? Kalau sahih akhir apa tandanya? Sukun. Asalnya lam ya'dud, yaf'ul kan? Ya'dud. Kemudian apa yang terjadi? Ketemu dua huruf sejenis, dal dan dal. Iya. Dia ditasdid, tapi masalahnya tasdid itu tidak boleh berharokat huruf pertama. Namanya tasdid madda misalnya, dia disukun dulu baru bisa ditasdid. Madda.
Kan begitu. Ini berharokat. Hilangkan harokatnya atau pindahkan harokatnya ke huruf sebelumnya karena tetangganya butuh. Kasih pinjam dulu. Sukun berarti. Ketemu dua sukun. Ketemu dua sukun boleh atau tidak? Tidak boleh. Mau dihapus, tidak mungkin dihapus salah satunya. Kan ketemu dua sukun itu dua caranya. Hapus salah satunya atau harokati. Jalan salah satunya harokati. Tidak mungkin dihapus dal. Tapi apa harokatnya? Apa harokatnya ketemu dua sukun? Ya, di dhamma atau di fathah atau di kasrah? Jawabannya bisa tiga-tiganya. Bisa tiga-tiganya. Walaupun ada rincian di sisi sebagian ulama. Kufiyun boleh tiga-tiganya dalam segala keadaan. Kalau Basriun dirinci dia. Kalau sambungannya domirnya atau domirnya hu lebih utama dhamma, lebih bagus apa? Dhamma, ya udduhu. Kalau domirnya ha lebih bagus fathah. Paham? Kalau tidak ada domir di depannya terserah mau pakai dhamma, fathah atau kasrah. Kalau tidak ada domir depannya, itu apa di depannya? Domir hu, makanya bagusnya di dhamma. Iya. Di situ di dhamma, bukan salah cetak itu. Bukan juga mabni. Jangan sampai ada yang sangka mabni, kemasukan lam tapi tetap di dhamma. Paham ya? Tidak, bukan mabni itu. Dia mu'rab, jazam cuma tadi proses perubahannya. Asalnya lam ya'dud, ketemu dua sukun di tasdid, diharokati dan harokat darurat. Harokat karena ketemu dua sukun. Mau dhamma, fathah atau kasrah asalnya boleh. Cuman lebih utama pakai fathah kalau dhamirnya ha, dhamir muannats. Jadi kalau perempuan di sini cocoknya fathah, lebih bagus fathah. Lam ya'uddaha. Kalau dhamir hu lam ya'udduhu. Kalau tidak ada dhamirnya baru boleh pilih tiga harokat. Terserah. Walihada lam ya'udduhu sahibul al-ajurrumiyah. Mana failnya itu? Hendak Pak Basuki. Oleh karena itu penulis al-ajurrumiyah, pemilik matan al-ajurrumiyah tidak menghitungnya sebagai asmaul sittah, tidak menganggapnya sebagai asmaul sittah. Mana fa'il? Sahib, ahsan, sahib. Wala ghairu. Mana Fauzan? Dah ada Fauzan. Ghairu. Kenapa rafa dia? Kenapa rafa? Abu Harun. Kenapa rafa? Ghairu, wala ghairuhu. Walihada lam ya'udduhu sahibul al-jurrumiyah wala ghairuhu fi hadhil asma. Penulis al-jurrumiyah tidak menghitungnya sebagai asma sittah, tidak pula selain beliau. Ataf, mana huruf atafnya? Wow, kalau la taukid li nafi, menguatkan penafian. Kan sudah ada penafiannya pada lam. Iya, penafiannya sudah ada pada lam, cuma mau dikuatkan lagi. Tidak pula, makanya diterjemah begitu. Sahibul ajurrumiyah tidak menganggapnya, tidak menghitungnya sebagai asma sittah. Tidak pula selainnya. Wa ja'aluha khamsatan. Jalu. Entah keadaan ini. Jaluha.
Hah? Fi'lul amr. Apa? Fi'lul amr. Fil amr. Bahasa Makassar ke apa gitu? Hah? Ja'alu. Ja'alu. Fil apa? Madi mudhari amr. Fi'lul amr. Amr. Takkid. Hah? Apa? Ja'alu fil amr. Fil amr dari apa? Ja'alu. Mencoba tasrif ja'ala. Ja'ala ya ja'alu. Ja'ala. Terus ju'lan terus ju'lan terus ja'ilun maj'ulun maj'ulun terus fil amrnya hah ij'al ij'al hah berarti fil amr ini hah coba lihat lagi ja'ala ja'ala Fil madi. fil madi fil madi ja'aluha fil madi mabni ala Mabni ala dhamm. kenapa mabni ala dhamm ha karena bersambung dengan ada berapa tanda mabninya fil madi dan 3 fathah sama sukun. Kapan fathah? Kalau tidak bersambung dia waw jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Kalau bersambung dengan dhamir apa waw jama' mabni ala apa? Hah? Enggak. Fil madi. Enggak ada hadf nun di fil madi. Kalau bersambung dengan waw jama' mabni ala kan antum bilang tadi cuma 3. Dhamma, fathah, sukun. Tidak ada hadfan nun tadi antum bilang. Hah? Mabni ala dhamm. Seperti yang ini depan tak. Kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik seperti darab apa ja'altu misalnya. Ja'alna. Mana failnya itu? Waw jama'. Waw jama' failnya. Nah, hanya apa? Fulun bihi. Fulun bihi pertama. Khamsatan. Ja'ala ini butuh ada maf'ul bihi. Saudarinya siapa dia? Saudarinya dhanna. Nah. Hasan. Baik. Baik, kita lanjut setelah salat insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Kata penulis rahimahullah, adapun al-asma as-sittah yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin ditambah hanuka, semuanya dirafa dengan waw, dinasab dengan alif, dijer dengan ya, dijer dengan ya. Nah, ini di sela-sela pembahasan apa ini? Kita bahas di sini di sela-sela pembahasan i'rab bil huruf. Kan yang di-i'rab dan harokat ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. 4 yang di-i'rab dan harokat. Adapun yang di-i'rab dengan huruf, maksudnya tanda rafanya waw misalnya atau alif, tanda nasabnya ya misalnya atau alif, tanda jarnya ya. Ini kan huruf tanda i'rabnya semua. Nah, yang di-i'rab dengan huruf ada 4 juga, yaitu isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, asmaul af'alul khamsah, sama asma'u sittah. Ini yang terakhir ya. Atau yang ketiga ini ya, asma'u sittah. Nanti yang terakhir af'al khamsah atau amtsilatul
khamsah. Jadi yang ketiga dari isim-isim yang diirob dengan huruf adalah asma'u sittah. Tapi ternyata asma'u sittah ini dia akan diirob dengan huruf, yaitu diirob bil itmam. Itmam maksudnya rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, dengan 4 syarat umum. Dengan 4 syarat umum. Maksudnya 4 syarat umum, yaitu syarat untuk semua lafaz-lafaz asma'u sittah. 4 syaratnya. Kan 6 lafaznya. 6 lafaznya. Semuanya akan diirob dengan irob ini, dengan tanda irob ini, yaitu rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya, dengan 4 syarat. Pertama, antakuna mudhafatan. Hendaknya asma'u sittah itu mudhaf. Artinya setelahnya mudhafun ilaih. Ini syarat pertama. Fa in ufridat anil idhafah, jika asma'u sittah disendirikan dari idhafah, maksudnya dia tidak dimudhafkan, uribat bil harakati dhahirah, maka dia justru diirob dengan harokat. Kan asma'u sittah kita bahas diirob dengan apa? Huruf. Tapi kalau tidak mudhaf, melanggar syarat pertama, maka dia justru diirob dengan harokat zahirah, harokat yang nampak. Contoh, walahu akhun, kan akhuka itu asma'u sittah, salah satu lafaz dari lafaz asma'u sittah. Namun di sini dia tidak mudhaf. Akhirnya dia diirob dengan harokat. Walahu akhun, dia memiliki saudara. Di situ mubtada khabar. Akhun mubtada muakhar, lahu khabar muqaddam. Dia rafanya apa? Bukan lagi dengan waw. Kalau akhuka mudhaf ke kaf dhamir, dia pakai waw. Tapi kalau akhun saja tidak ada mudhafun ilaihnya, maka dia diirob dengan dhammah. Diirob dengan harokat. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contoh nasab, wa inna lahu aban, sesungguhnya dia memiliki ayah. Aban isim inna muakhar, lahu khabarnya muqaddam. Nasabnya dengan apa di situ? Bukan lagi dengan alif, tapi dengan fathah. Jelas ya, alifnya itu kan alif tambahan, bukan alif i'rab di situ. Sama dengan alifnya Zaidan. Ya, alifnya Zaidan kan ada alif juga di belakangnya, itu alif tambahan. Wa banatul akhi, ini contoh untuk majrur. Lihat, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Banatul akhi majrur dan mudhaf, sebagai mudhafun ilaih dia. Nah di situ dia bukan mudhaf. Bedakan mudhafun ilaih dan mudhaf. Al-akh di situ apakah mudhaf? Mudhaf atau bukan? Bukan, dia mudhafun ilaih, bukan mudhaf. Syaratnya harus mudhaf. Supaya bisa diirob dengan huruf harus mudhaf. Ini contoh-contoh yang melanggar syarat. Syarat yang kedua, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Hendaknya idhafanya asma'u sittah itu kepada selain ya mutakallim. Maksudnya di sini mudhafun ilaihnya tidak boleh ya mutakallim, itu bahasa lebih mudahnya. Mudhafun ilaihnya tidak boleh berupa ya mutakallim. Artinya kalau mudhafun ilaihnya ternyata ya mutakallim, maka melanggar syarat. Apa yang terjadi kalau melanggar syarat? Lihat, beliau berkata fa in udifat ila liya jika diidhafakan kepada ya mutakallim, uribat biharakatin muqaddarah, maka dia diirob dengan harokat
apa? Yang disembunyikan. Ma'ruf kan, semua isim yang disandarkan kepada ya mutakallim apa? Maka dia diirab dengan i'rab muqaddarah. Sudah pernah lewat di buku-buku sebelumnya i'rab i'rab takdiri. Nanti akan kita bahas lagi. Jadi i'rab takdiri itu ada ta'adzur pada semua apa? Isim maksur. Ada thiqal pada isim mangkus dan ada munasabah, istighal mahal biharakatil munasabah pada isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim. Nah, jadi begitu pula asmaul sittah kalau diidhafakan kepada ya mutakallim, dia nanti diirab dengan i'rab takdiri. Disembunyikan harokat pada seluruh keadaannya. Maksudnya ketika rafa disembunyikan dhammanya, ketika nasab disembunyikan fathahnya, ketika jar disembunyikan kasrahnya. Jelas ya? Sama dengan isim lainnya, gulam misalnya, gulami, gulamun, gulaman, gulamin asalnya. Tapi ketika masuk ya mutakallim, semuanya jadi gulami, ja gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Semuanya diirab dengan i'rab takdiri, disembunyikan dhammanya, disembunyikan fathahnya, disembunyikan kasrahnya. Contoh yang melanggar syarat. Inna hadza akhi, sesungguhnya orang ini adalah saudaraku. Lihat akhi. Kan apa i'rabnya di situ? Khabar inna, rafa. Tapi mana tanda rafanya? Sembunyikan di atas kha, asalnya akhui asalnya. Tapi karena ya mutakallim cocok dengan kasra, maka di kasra disembunyikan dhamma i'rabnya karena kha sibuk dengan harokat menyesuaikan dengan ya mutakallim yang mana dia cocok dengan kasra. Wa antakuna mukabbarah. Syarat ketiga, hendaknya asmaul sittah itu dari isim-isim mukabbarah. Apa mukabbarah? Yaitu lawan dari tasghir. Isim dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada mukabbarah, itu asal. Mukabbarah berbentuk besar, maksudnya dia bukan sesuatu yang ditasghir. Kalau tasghir sudah antum pelajari di sharaf, wazannya ada berapa? Tiga tasghir. Fu'ailun, fu'ail dan fu'ailun. Nah, tiga wazannya tasghir di sharaf. Dalam tarf sudah kita pelajari. Nah, kalau selain yang wazan tiga ini berarti dia mukabbarah. Tiga ini musaghara namanya, tasghir. Musaghara. Jelas ya? Tiga ini musaghara. Selain tiga ini berarti mukabbarah. Bentuk, kalau antum lihat polanya menyelisih tiga ini berarti dia mukabbarah. Nah, syaratnya asmaul sittah supaya bisa diirab dengan huruf, dia harus mukabbarah. Lihat abu, mukabbarah atau musaghara? Abu. Kalau tidak mencocoki ini berarti mukabbarah. Lihat abu, mukabbarah atau musaghara? Kabbarah. Sama abu akhu, hamu, fu, dhu, hanu. Semuanya mukabbarah. Jelas ya? Bagaimana kalau ditasghir? Kata beliau fa in sughirat uribat bil harakati dhahira. Perhatikan. Kalau asmaul sittah ditasghir, yaitu dibentuk di atas tiga pola ini, salah satu dari tiga pola ini, maka yang terjadi dia diirab dengan harokat yang nampak, bukan lagi dengan huruf. Tadi kan dengan huruf, rafa dan dhamma, nasab dengan alif dan jar dengan kasra. Kalau dia ditasghir, mirip dengan isim mufrad.
rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Jelas ya? Asalnya kalau terpenuhi syarat, rafa dengan waw, nasab dengan apa? Alif, jar dengan ya. Kalau terpenuhi syarat, mukabbarah. Kalau musagharah, fa in sughirat, jika ditasghir, uribat bil harakati dhahirah, maka dia diirab dengan harokat yang nampak, yaitu sama dengan sama dengan isim mufrad dan jamak taksir. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contoh, hada ubayyuk, ini adalah ayahmu. Bayyik tasghir. Tasghir itu kadang macam-macam maknanya. Asalnya bermakna kecil, ubayyik, ubay, babak kecil, ya. Tapi kadang tujuannya lain. Kadang tasghir itu kadang untuk menghina, kadang bermakna menghina, tahkir. Misalnya anta rujail, laki-laki cemen, rujail. Itu kadang dipakai untuk tasghir, apa, tahkir. Kadang juga bermakna tasghir, yaitu junior misalnya. Kalau takbir atau mukabbar itu senior. Kalau Umar bapaknya, anaknya Umair misalnya. Umair berarti Umar junior, iya. Nah, itu mana-mananya, banyak maknanya, dipelajari di mana? Di ilmu sharaf. Karena itu tidak boleh ditasghir nama Allah, tidak bisa ditasghir. Nama-nama Rasul tidak bisa ditasghir. Karena apa? Karena mengesankan, jangan sampai mengesankan tahkir, menghina, merendahkan. Jelas ya? Al-asma al-mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan tidak boleh ditasghir dalam bahasa Arab. Sudah paham tasghir ya? Di situ rafa sebagai khobar, makanya dia di dhammah, tanda rafanya dhammah, karena dia dihitung isim mufrad, dia di situ dihitung isim mufrad, bukan lagi rafa dan waw, bukan, karena melanggar syarat. Yang keempat, syarat keempat, wa antakuna mufradatan, hendaknya asmaul sittah yang bisa diirab dengan harokat, dengan huruf ya, asmaul sittah yang bisa diirab dengan huruf harus mufradah, harus mufradah, harus mufrad, harus isim mufrad, tidak boleh berbentuk isim mutsanna dan jama'. Fa in thuniyat, kata beliau, jika dia dimusannakan, au jumiat atau dijama', artinya melanggar syarat, maka apa yang terjadi? Uribat i'rabal mutsanna wal majmu', maka dia di'irab dengan i'rabnya isim mutsanna dan isim jama' mudzakkar salim. Nah, berarti i'rabnya dengan apa? Tetap dengan huruf, tapi sudah beda. Kan kalau isim mutsanna jama' mudzakkar beda i'rabnya dengan asmaul sittah. Agak beda i'rabnya dengan asmaul sittah. Walaupun sama-sama dengan huruf, tapi ada perbedaan. Isim mutsanna rafa dengan alif. Waw jama' mudzakkar rafa dengan waw. Nasabnya sama-sama dengan ya. Jarnya dengan ya. Kalau asmaul sittah kan rafa dengan waw, nasab dengan alif, beda. Yang sama cuma tanda jarnya. Iya, tanda jarnya semuanya tiga ini sama, yaitu dengan ya semua. Isim mutsanna, jama' mudzakkar, asmaul sittah juga dengan ya. Jelas ya? Ini 4 syarat. Harus terpenuhi 4 syarat ini baru bisa di-i'rab dengan huruf. Syarat pertama apa? Harus mudhaf. Makanya semua sittah mudhaf.
Abuka kan kafnya itu mudhafun ilaih. Abuka, abuhu, abuhum, Abu Zaid, Abu Muhammad, Abu, dan seterusnya, itu selalu mudhaf. Akhu, akhuka, akhuhu, akhuhum, dan seterusnya, selalu mudhaf. Dan syarat kedua, mudhafun ilaihnya tidak boleh ya mutakallim. Syarat ketiga, mudhaf dia harus mukabbarah. Mukabbarah tidak boleh wazannya wazan tasghir. Seperti yang tertulis di sini, tidak boleh. Kemudian yang keempat, harus mufrad, tak boleh musanna dan jama'. Kalau dia musanna, di i'rab seperti isim musanna. Kalau jama', di i'rab seperti jama'. Misalnya Abu, apa isim musannanya Abu? Abawani kan? Abawani. Berarti rafanya dengan alif, abawani. Ja abawan. Terus kalau nasab dan jar pakai ya. Ra itu abawain. Marartu bi abawain. Kalau mudhaf abawaika. Abawaka, abawaika. Jelas ya? Pakai alif ketika rafa, pakai ya ketika nasab dan jar. Kalau jama kalau abu bisa dijama ke jamak mudzakkar salim, abun. Bisa juga dijama ke jamak taksir, abau. Kalau akhun dijama ke jamak mudzakkar jamak taksir dia, ikhwatun, ikhwanun. Bisa ikhwah, bisa ikhwan. Nanti di i'rab seperti jamak taksir berarti. Kalau dia dijama ke jamak taksir, di i'rab seperti jamak taksir. Kalau dijama ke jamak mudzakkar, di i'rab seperti jamak mudzakkar. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau menyinggung kenapa hanuka tidak ditulis, tidak dibahas di buku-buku sebelumnya, buku-buku dasar. Kata penulis, wal afsah fil hani an-naqsu, yang paling fasihnya, yaitu yang paling sering digunakan oleh orang Arab pada kata hanuka, itu justru an-naqs. Naqas artinya tidak ada wawunya, alif dan iyanya. Hanuka kan pakai waw, hanaka pakai alif, hanika pakai ya. Justru yang fasihnya dalam bahasa Arab tidak ada waw, ya dan alifnya. Jelas ya? Itu yang fasihnya. Ai hadfu akhiri, dihapus huruf terakhirnya. Huruf terakhir yang dimaksud apanya? Tanda-tanda rafanya, tanda nasabnya, dan tanda jarnya. Waw, alif dan ya. Dihapus. Setelah itu di-i'rab, wal i'rabu bil harokat. Di-i'rab dengan harokat ala nun, di atas nun, karena huruf terakhirnya nun, han. Taib, seperti isim mufrad. Contoh, hadza hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika. Mirip dengan isim mufrad. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Karena tidak terpenuhi syarat. Afan, karena apa? Karena dia nakas. Karena dia nakas. Kalau nakas berarti di-i'rab seperti isim mufrad. Nah, walihada, oleh karena itulah penulis Al-Ajurrumiyah, yaitu Muhammad bin Dawud As-Sinhaji dan selainnya, tidak menganggap hanuka, tidak menghitung hanuka ke dalam asma as-sittah. Wa ja'aluha khamsatan, dan mereka hanya menjadikannya 5 saja, menjadi asmaul khamsah. Alasannya karena sangat jarang digunakan hanuka rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Sangat jarang. Karena alasan itulah mereka tidak hitung sebagai asmaul sittah dan mereka jadikan asmaul khamsah saja. Jelas ya? Ya.
berkenaan dengan asmaul sittah secara umum ini ada 3 bacaan. Saya sudah pernah bahas. Itmam artinya di-i'rab seperti i'rab asmaul sittah yang masyhur. Rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Ini itmam namanya. Bahasa lainnya apa? I'rab itmam. Tidak ada yang dihapus. Kedua i'rab naqas, yang seperti tadi dihapus semua. Wawunya dihapus, alifnya dihapus, ya-nya dihapus. Ini bisa juga pada seluruh asmaul sittah. Dan bisa juga di i'rab apa? Al-qasr. Al-qasr maksudnya di i'rab seperti isim maksur. Qasr artinya di i'rab seperti isim maksur. Jadi semua asmaul sittah bisa dalam bahasa Arab nanti rafa dengan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jar dengan kasrah muqaddarah. Jadi misalnya jaa abaka pakai alif. Jaa abaka. Rafa dengan dhamma muqaddarah, sembunyikan karena ujungnya alif. Ta'adzur. Ra'aitu apa? Abaka juga. Marartu bi abaka. Rafa dan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jar dengan kasrah muqaddarah. Semuanya akhuka juga begitu. Bisa di qasr. Jadi 3 bacaan dalam bahasa Arab. Ini sisi-sisi bacaannya dalam bahasa Arab. 3 sisi bacaannya dalam bahasa Arab asmaul sittah. Nah, tapi kalau terpenuhi syarat 4 syarat tadi, biasanya dia di-i'rab dengan huruf rafa dengan dhamma, rafa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Wa amma al-amthilatul khamsah, sekarang yang terakhir. Yang di-i'rab dengan huruf adalah amthilatul khamsah, atau nama lainnya af'al al-khamsah. Ini sudah kita terangkan kenapa dinamakan amthilatul khamsah, karena bentuknya cuma 5, walaupun fiilnya banyak tapi bentuknya 5 saja. Setiap tasrifan itu berapa fiilnya? 7. Kalau untuk tasrif daraba, fiil mudhari'nya yadribu, itu af'alul khamsahnya 7. Jumlahnya 7, bentuknya 5. Kan yadribu, yadribani 1, yadribuna 2, tadribu, tadribani 3. Kemudian yadribna, tidak dihitung. Habis itu tadribu, tadribani 4, tadribuna 5, tadribina, tadribani, tadribna. Sudah 7. Tadribna tidak dihitung, adribu tidak dihitung, nadribu tidak dihitung. 7 setiap fiil. Mutasrif yansuru juga 7. Mutasrif apa? Yakhruju 7 juga. Tapi di antara 7 ini bentuknya cuma 5. 7 jumlahnya, bentuknya berapa? Bentuknya modelnya cuma 5. Modelnya cuma 5. Coba kita lihat. Di sini kata beliau fahiya kullu fi'lin, apa itu amthilatul khamsah? Dia adalah semua fi'il ittasala bihi dhamiru tasniyatin, yang bersama dengan dhamir tasniyah, dhamir musanna. Apa maksudnya dhamir musanna? Alif itsnain. Contoh yaf'alani, taf'alani. Berapa bentuk kalau bersama dengan alif itsnain? Berapa bentuk? 2, yang diawali dengan ya dan diawali dengan ta. Cuma 2 bentuk. Au dhamiru jam'in, atau bersama dengan dhamir jama'. Apa maksudnya dhamir jama'? Waw jamaah. Berapa bentuk? 2 juga. Yaf'aluna pakai ya, taf'aluna pakai ta. Au dhamiru al-muannatsatil mukhatabah, atau dia bersambung dengan dhamir perempuan yang diajak bicara. Yaitu apa? Ya muannatsatil mukhatabah. Ada berapa bentuk? 1 saja, yang pakai ta saja di awalnya, taf'alina. Berarti berapa? 5 bentuk. Jumlahnya 7, bentuknya 5. Makanya dinamakan amthilatul khamsah. Dinamakan amthilah, contoh-contoh, supaya tidak mengesankan pembatasan.
Karena kalau dinamakan af'alul khamsah mengesankan pembatasan. Jumlahnya cuma 5. Sama asmaul, ketika dinamakan asmaul sita atau asmaul khamsah, terbatas jumlahnya tuh banyak, terbatas. Ketika antum namakan af'alul khamsah berarti seakan-akan terbatas 5. Nah, ini penamaan kurang cocok, dikritik oleh muhaqqiqin. Karena itu mereka ganti namanya menjadi al-amtsilatul khamsah. Kalau contoh, namanya sekedar contoh, pembatasan atau tidak? Tidak, cuma contoh. Jelas ya? Nah, berarti dia lebih cocok. Nama amtsilatul khamsah lebih cocok. Pertanyaannya, kenapa 7? Tiap fiil itu ada 7 jumlahnya. Kenapa bisa bentuknya cuma 5? Jawabannya, ada yang double. Yaitu yang double apa? Yang double alif isnain banyak. Ada berapa alif isnain? Ada 4 alif isnain. Kan waw jamaah 2. Ya mukhatabah 1. Alif isnain berapa? 4. Yadribani, tadribani, kemudian tadribani lagi, kemudian tadribani lagi. 4 dia. Ya. Kan coba yadribu. Yadribani 1. Tadribu, tadribani pakai ta. Kemudian yadribna, yadribu, yadribani, yadribuna. 1 yadribani. Yang yadribani yang alif isnain antum hitung. Yadribu, yadribani, yadribuna 1. Yadribani kan? Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribani 2. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribani lagi 3 berarti. Kemudian tadribina, tadribani 4 alif isnain. Yang mau diambil berapa? Cuma 2. Berarti 3 tadi, waw jamaah 2, ya mukhatabah 1, alif isnain 2. Kenapa diambil 2? Karena sudah cukup mewakili. Yang diawali oleh ya sama diawali oleh ta. Paham ya? Fa innaha, kata beliau, karena sesungguhnya amtsilatul khamsah turfa'u bi thubutin nun. Dia dirafa dengan tetapnya nun, wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Dinasab dan dijazam dengan penghapusan nun. Nah, selesai kesimpulannya. Jadi kesimpulan tanda i'rab dibagi 2. Ada yang di'irab dengan harokat, ada yang di'irab dengan huruf. Karena itu ketika definisikan ilmu nahu itu mempelajari apa? Salah kalau dikatakan mempelajari perubahan keadaan, perubahan harokat akhir. Kurang tepat. Karena yang berubah itu bukan hanya harokat. Iya. Kan biasa kita dengar harokat akhir. Biasa untuk ajar pemula begitu. Karena dia belum terlalu paham, ya kita bilang harokat lah, perubahan harokat akhir. Tapi sebenarnya yang perubahan pada kosakata yang mu'rab itu bukan hanya dengan harokat, tapi juga dengan huruf. Nah, kemudian kata beliau tambihun, ulima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata. Kata beliau diketahui dari uraian yang telah berlalu bahwa tanda-tanda i'rab ada 14 jumlahnya. Tanda i'rab semuanya berapa? 14. Kan rafa berapa tandanya? 4. Nasab 5, jar 3, jazm 2, 4, 5, 9, 3, 2, 5. Berarti 9 tambah 5 berapa? 14. Kata beliau di antara 14 ini dibagi 2, arbaun usulun, 4 yang merupakan tanda asli. Apa itu? Ad-dhammatu lirrafa. Dhamma untuk rafa. Itu rafa tanda aslinya dhamma. Al-fathatu lin-nasab. Nasab tanda aslinya fathah. Wal kasratu lil jar. Kasrah untuk jar. Jar tanda aslinya kasrah. As-sukun lil jazm. Jazm tanda aslinya sukun. Makanya dhamma rafa identik dengan dhamma. Nasab identik dengan fathah. Yang fathah akhirnya itu biasanya nasab. Yang kasrah akhirnya biasanya jar. Yang sukun akhirnya biasanya
Jazam. Kenapa identik begitu? Karena tanda asalnya itu. Paham ini? Wa ashrun furu'un naibatun an hadhil usul. Dan 10 yang lainnya, kan 4 tadi, kan 14 jumlahnya. 4 asli berarti 10 adalah tanda cabang, tanda i'rab cabang. Naibatun an hadhil usul, yang menjadi pengganti dari tanda asli ini ketika tanda aslinya tidak ada. Dan 10 ini kata beliau rinciannya, lihat. Tanda cabang berapa? 10. Atau enggak usah dulu lihat itu. Kan rofat tandanya berapa? 4. Asli 1, cabangnya berapa? 3. Nasab 5. Asli 1, cabangnya 4. Jar 3. Asli 1, cabangnya 2. Jazm 2. Asli 1, cabangnya 1. Lihat kata beliau. Salasun tanubu anid dhammah. 3 menjadi pengganti dhammah. Wa arba'un anil fathah. 4 pengganti fathah. Ithnatan anil kasrah. 2 pengganti kasrah. Wa wahidatun anis sukun. Dan 1 pengganti sukun. Paham ini? Hah? Yang tadi saya terangkan tadi. Nah, wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Nah, ini kesimpulan lain lagi. Ini masih menyimpulkan tentang alamat i'rab semua. 3 kesimpulannya. Kesimpulan pertama itu alamat i'rab dibagi 2. Ada yang di'rab dengan harokat, ada yang di'rab dengan huruf. Kesimpulan kedua, tanda i'rab jumlahnya 14. 4 asli, 10 cabang. Kesimpulan kedua itu. Kesimpulan ketiga, bahwa penggantian itu i'rab dengan menggunakan tanda i'rab pengganti terjadi pada 7 bab. 7 isim maksudnya. 7 kosakata. 7 kosakata. Apa saja itu? 1. Babu ma la yansharif. Isim la yansharif pakai tanda pengganti. Iya kan? Kapan? Kapan pakai tanda pengganti? Ketika rafa, nasab, atau ketika jar? Ketika jar saja. Kan ketika rafa pakai dhamma, ketika nasab pakai fathah, ketika jar yang pakai pengganti seharusnya pakai kasroh, dia justru pakai fathah. Paham ini? Atsani babu jam'il muannas salim. Isim jam' muannas salim. Kapan jadi pakai i'rab pengganti? Kapan pakai i'rab pengganti? Ketika nasab saja. Ketika nasab saja. Seharusnya pakai fathah, dia justru pakai kasr. Kebalikannya semula dilansarif. Iya. Paham ini yang lain? Dicermati. Kalau masih samar-samar diulangi lagi, nanti murajaah sama temannya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, fil mudhari al-mu'tallul akhir. Fil mudhari mu'tal akhir. Ini kosakata yang ketiga yang pakai i'rab pengganti. Fil mudhari mu'tal akhir, kapan dia pakai i'rab pengganti? Ketika kapan? Ketika jazm saja. Kan ketika rafa dhamma muqaddar. Dhamma muqaddar bukan pengganti dhamma. Nasab fathah muqaddar dan zahir, sebagian zahir, sebagian muqaddar. Ya kan? Berarti asli itu. Ketika jazm pakai hadfu harfil illah, berarti di situ pengganti, cuma ketika jazm saja. Antum tulis supaya tidak lupa. Ismul ladzi la yansharif, dia pakai tanda pengganti indal jar faqat. Indal jar. Kalau ismu jam' muannas salim indal nasbi dan nasab, ketika nasab saja. Kalau fil mudhari mu'tal akhir indal jazm faqat. Paham? Yang keempat, 4, 5, 6 mudah. Kenapa mudah? Karena semuanya pengganti. Lihat. Cermati dulu. Ar-rabi al-mutsanna, yang keempat adalah mutsanna. Kapan dia memakai i'rab pengganti? Semuanya, semua keadaan. Ketika rafa pakai i'rab pengganti, ketika nasab pakai i'rab pengganti, ketika jar pakai i'rab pengganti,
Kan rafanya dengan alif. Alif ini pengganti dhamma. Iya pengganti apa? Fathah kalau ketika nasab. Ketika jar, iya pengganti kasr. Jadi di seluruh keadaan, maksudnya indar raf'i wan nasbi wal jar, seluruhnya pakai apa? Kulluha bin niyabah. Seluruhnya pakai pengganti. Jelas ini? Yang kelima, jamul mudzakkar salim. Jamul mudzakkar salim pakai i'rab pengganti kapan? Seluruh keadaan juga. Ketika rafa pakai waw, berarti pengganti dhamma. Ketika nasab pakai ya, pengganti fathah. Ketika jar pakai ya, pengganti kasrah. Pakai pengganti di seluruh keadaannya. Yang keenam, asmaul sittah, pakai pengganti juga seluruhnya. Pakai pengganti seluruhnya. Ya kan? Rafa pakai waw pengganti dhamma, nasab pakai alif pengganti fathah, jar pakai ya pengganti kasrah. As-sabi, yang ketujuh, al-amthilatul khamsah. Amthilatul khamsah pada seluruh keadaannya juga apa? Pakai i'rab pengganti. Rafa pakai thubutun nun pengganti dhamma, nasab pakai hadfun nun pengganti fathah, jazm hadfun nun juga pengganti sukun. Semuanya pakai i'rab pengganti. Jadi dari nomor 4 sampai nomor 7 itu semuanya pakai i'rab pengganti di seluruh keadaan. Apa maksudnya di seluruh keadaan? Di seluruh keadaan i'rabnya. Baik itu rafa, nasab maupun jar. Jelas ini ya? Taib. Ini kesimpulan ketiganya. Setelah itu kesimpulan yang keempat lagi. Disimpulkan lagi. Ternyata tanda-tanda i'rab itu dibagi dua lagi. Ada i'rab nampak, ada i'rab tersembunyi. Yang kita bahas ini kesimpulan-kesimpulan, 4 kesimpulan sudah. 4 kesimpulan. Apa kesimpulan pertama? I'rab terbagi dua. Ada yang i'rab harokat, ada yang i'rab dengan huruf. Kesimpulan kedua, jumlah tanda i'rab berapa? 14. 4 asli, 10 cabang. Kosakata yang pakai i'rab cabang ada berapa? 7. Sudah tadi. Paham ya? Kesimpulan yang keempat, tanda i'rab dibagi dua lagi. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Yang nampak yang mana? Sudah tahu yang nampak. Contoh-contoh yang sebelumnya itu nampak semua. Yang tersembunyi terjadi pada berapa? Sekarang yang akan kita bahas. I'rab tersembunyi pada isim dan i'rab tersembunyi pada fi'il mudhari'. Kata beliau, faslun tuqaddarul harakatus thalathu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallim. Disembunyikan harokat yang 3 pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ini saya sudah singgung tadi. Contoh gulami wa ibni. Dia di-i'rab dengan i'rab apa? I'rab takdiri, i'rab yang disembunyikan. Alasannya kenapa? Istighal mahal biharakati munasabah. Saya kira sudah tahu ini, ikhwah. Kedua, fil ismil ma'mura billadhi akhiruhu alifun lazimah. Pada isim mu'rab, ingat syaratnya isim mu'rab. Antum garis bawah itu mu'rab. Yang ujungnya alif lazimah. Alif yang tetap. Ingat ya, mu'rab ya. Jangan sampai antum bilang hadza itu isim. Hadza tidak masuk hadza walaupun ujungnya alif. Karena dia apa? Mabni, yang mu'rab saja, yang mu'rab. Isim mu'rab yang ujungnya adalah alif yang tetap. Alif tidak pernah berubah alifnya. Ini dia singgung apa? Yang berubah alifnya itu apa? Isim musanna, berubah-ubah alifnya. Ya. Dia tetap alifnya. Contoh Al-Fatah, Al-Mustafa, Musa, Hubla. Wa yusamma maksuran, dan isim-isim yang seperti ini yang ujungnya alif, isim mu'rab yang ujungnya alif yang lazimah itu namanya isim maksur. Isim maksur. Dan dia di-i'rab takdiri pada 3 keadaan. Sama dengan mudhaf kepada ya mutakallim pada 3 keadaan. Rafa dengan apa? Dhamma muqaddara, nasab dengan fathah muqaddara, jar dengan
kasrah muqaddarah. Sama dia dengan gulami tadi, sama persis. Cuma alasannya beda. Kalau gulami karena istighol mahal biharakatil munasabah. Kalau ini ta'adzur, iya. Kan ujungnya alif. Alif tidak boleh diharokati dalam bahasa Arab. Beruzur dia. Beruzur untuk diharokati sehingga tidak pernah nampak harokatnya. Yang ketiga, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil murabil ladzi akhiruhu ya'un lazimah. Disembunyikan dhamma dan kasrah saja. Lihat, yang tadi kan dia bilang ditakdirkan harokat yang 3. Apa maksudnya harokat yang 3? Ketika dhamma, ketika rafa, ketika nasab dan ketika jar. Ketika rafa sembunyikan harokat dhamma, ketika nasab disembunyikan harokat fathah, dan ketika jar disembunyikan harokat kasrah. Terjadi pada berapa itu yang semuanya disembunyikan? Pada dua kata, iya. Yang semuanya disembunyikan. Dhammanya, fathah dan kasrahnya semuanya disembunyikan. Pada berapa isim? 2 isim. Isim mudhaf kepada ya mutakallim dan apa? Isim maksur. Ada yang menambah yang ketiga, yaitu isim hikayat. Isim hikayat. Isim hikayat juga i'rabnya sama dengan ini. Di i'rab takdiri. Rafa dengan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jar dengan kasrah muqaddarah. Tahu isim hikayat ya? Isim-isim yang dihikayatkan, antum bilang marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Gurunya antum suruh i'rab. Ya fulan, i'rab Zaidin. Antum bilang Zaidin ismun majrurun. Ya. Majrurun. Apa ini Zaidin? Apa i'rabnya sekarang? Mubtada. Kenapa di kasrah? Padahal dia mubtada. Ini khobar. Kenapa di kasrah? Jawabannya karena menghikayatkan contoh marartu bi Zaidin. Dia nukil ini, dia pindahkan tanpa merubah harokatnya. Jadi ini nanti i'rabnya apa? Antum bilang dia rafa sebagai mubtada. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah, dhamma yang disembunyikan di atas dal. Mana min zuhuriha istiwal mahal biharakatil hikayah. Paham? Yang menghalangi, kenapa dia tidak nampak dhammanya? Ini kan sembunyi ini. Sembunyi. Kenapa tidak nampak? Karena dia sibuk melayani harakat hikayat. Hikayat dari sini. Tahu hikayat kan? Dihikayatkan, dia nukil persis dengan sebelumnya. Nah, itu yang ketiga. Yang disembunyikan 3 harokat. Dhammanya disembunyikan, fathahnya disembunyikan, kasrahnya disembunyikan. Yang model yang kedua disembunyikan dhamma dan kasrah saja, sementara fathahnya tidak. Ini cuma satu isim. Yaitu pada isim murab yang ujungnya ya lazimah. Sebelumnya di kasrah, maksurun maqablaha, sebelum ya-nya di kasrah. Perhatikan syarat-syaratnya. Dia harus isim murab. Ujungnya ya yang tetap, tidak pernah berubah ya-nya menjadi alif seperti isim mutsanna. Dan apa? Di kasrah sebelum ya. Ingat, ya-nya tidak ditasdid. Ujungnya ya, kasih catatan di situ, ghairu musyaddadah. Tidak ditasdid. Sebab kalau ditasdid itu bukan isim mangkus namanya. Misalnya asy-Syafi'iyyu. Syafi'iyyu itu tidak berat dia di dhamma. Kalau mangkus kan berat. Al-Qadi tidak bisa di dhamma. Jadi beda antara yang tasdid dan tidak ditasdid. Kalau yang tidak ditasdid itu mangkus. Kalau ditasdid bukan mangkus. Makanya syaratnya ujungnya ya saja. Ya ghairu musyaddada, ya yang tidak ditasdid. Dan di kasrah sebelum ya. Supaya keluar misal apa? Semisal dhabyun misalnya. Dhabyun kan ya juga, tapi sebelumnya sukun. Nah, bukan mangkus berarti. Dia harus kasrah sebelumnya. Dipahami ya? Contoh,
Al-Qadi. Ini terpenuhi syarat atau tidak? Terpenuhi syarat. Dia isim mu'rab, ujungnya ya tidak ditasydid, sebelumnya kasrah. Ad-da'il murtaqi wa yusamma mangkusan. Dan isim seperti ini dinamakan isim mangkus. Contoh yauma yad'u da'i. Mana syahid? Ad-da'i. Cuma di situ dihilangkan ya-nya dalam Al-Qur'an ya. Penulisannya saja yang dihilangkan. Sebenarnya ada cuma diringankan. Namanya Al-Qur'an kan, penulisan Al-Qur'an itu pakai riwayat. Bukan pakai kaidah bahasa Arab. Ya riwayat. Kalau memang diriwayatkan begitu, ya ditulis seperti itu. Diriwayatkan dari Nabi seperti itu, maka ditulis seperti itu. Walaupun secara kaidah harusnya iyanya muncul atau tidak? Kan ada alif lamnya. Begini. Madin. Kalau tidak ada alif lamnya, tidak muncul iyanya. Iya. Tapi kalau ada alif lamnya, muncul iyanya. Di situ ada alif lamnya tapi tidak muncul iyanya. Salah cetak. Jangan bilang salah cetak. Al-Quran tidak salah cetak. Jangan sembarang bilang. Antum bilang apa? Al-Quran itu penulisannya dengan riwayat, bukan dengan kaidah bahasa Arab. Itu kaidah bahasa Arab munculnya kapan? Belakangan. Al-Quran duluan yang muncul sebelum kaidah penulisan. Paham ya? Nah, jadi bukan salah. Memang diriwayatkan seperti itu. Dan kita tahu ada yang hilang di situ, sengaja dihilangkan untuk litakfif, untuk meringankan. Kan yaumu yad'u da'. Yauma yad'u da'. Dibaca seperti itu lebih mudah dibandingkan yauma yad'u da'i. Jelas ya? Dia di situ rafa. Iya. Rafa atau apa? Rafa sebagai fa'il. Yad'u. Yad'u itu fi'il mudhari. Mana wawunya? Ini lagi. Jangan bilang jazam di situ. Tidak ada penjazam di situ. Tidak ada penjazam di situ. Ada atau tidak? Tidak ada penjazam. Kenapa hilang wawunya? Nah, ini penulisan, bukan karena i'rabnya jazam, bukan. Karena riwayatnya penulisannya seperti itu. Asalnya yauma yad'u ad-da'i. Alasan dihilangkan juga logis. Kenapa? Karena kalaupun ada itu waw, dibaca atau tidak? Tidak dibaca. Yauma yad'u da. Langsung kan ada alif lam di depannya. Berarti tidak dibaca. Paham tajwid kan? Tidak dibaca itu waw. Kalaupun ada tidak dibaca, maka logis juga dihilangkan. Paham ya? Syahidnya kita kembali ke pembahasan awal. Ad-da'i rofa sebagai failnya yad'u. Tanda rofanya apa? Dhamma muqaddar, i'rab takdir. Ini syahidnya kita sebenarnya. Tadi ada faedah-faedah sampingan. Muhtiina ila da'i, sama juga, ya-nya dihilangkan sengaja. Riwayatnya begitu. Di situ contoh ketika majrur, tanda jarnya apa? Kasrah sembunyikan. Bagaimana kalau ketika nasab? Kata beliau wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha, ketika nasab nampak fathahnya. Kenapa? Karena ringan. Kan ketika rafa dan jar dia thiqal, berat. Yauma yad'u ad-da'iyu. Berat sekali di lisan. Iya. Orang Makassar dia apa? Tamincong, sulit bibirnya. Ad-da'iyu. Maka dihilangkan temanya, ad-da'i saja. Begitu pula ad-da'i. Oh, ini yang paling sulit. Ada sudah ya dikasrah lagi. Ad-da'i. Itu paling sulit itu. Ya dikasrah itu paling sulit. Kadang yang kedengaran kasrohnya, tidak kedengaran ya-nya. Ini biasa kalau belajar qiraah sering salah ini. Yang ambil sanad qiraah. Kasrohnya kedengaran, ya-nya tidak. Karena saking beratnya. Apa misalnya dalam Al-Quran?
di surah Qaf di akhir halaman pertama apa? Surah Qaf akhir halaman pertama. Coba lihat Al-Quran. Akhir halaman pertama. Apa? Afa-ayi? Bagaimana tulisannya itu? Apa? Iya-nya di kasroh. Ya. Apa ayina? Nah. Setelah ya ada ya lagi. Nah. Itu sulit. Apa ayina? Jelas ya? Nah, itu paling sulit karena berat. Maka dari itu domanya di kasrohnya di, kalau di pembahasan kita kasrohnya di sembunyikan supaya ringan. Nah, adapun ketika nasab nampak karena perubahan dari kasrah ke fathah, perpindahan dari kasrah ke fathah itu ringan. Saya kira sudah pernah sering saya jelaskan ya. Dia harokat bagaikan apa? Tangga. Dhamma, fathah, kasrah. Nah, jadi kasrah ini kalau langsung lompat ke dhammah di atas huruf mu'tal ya. Ingat, kasrah ke dhammah atau dhammah ke kasrah di atas huruf mu'tal itu thiqal. Kalau di atas huruf shahih tidak ada yang thiqal. Duriba. Kan kasrah ketemu dhammah tapi tidak berat karena semuanya hurufnya shahih. Yang berat itu kayak tadi ya. Wow. Itu yang bikin berat huruf mu'talnya ketemu perlompatan harokat. Tapi kalau huruf mu'tal tidak terjadi perlompatan harokat, kasrah ke fathah tidak thiqal. Contoh. Ajibu da'i Allah. Nah, di situ dia nasab sebagai maf'ul bih. Ajibu da'i Allah. Dari kasrah ke fathah da'iyah. Nampak fathahnya. Kenapa? Karena khiffah, karena ringan. Jelas ya? Karena ringan. Nah, ini i'rab takdiri pada isim. I'rab takdiri pada isim berapa yang beliau sebutkan? Beliau sebutkan 3. Kita tambah tadi 4. 1 kita tambah menjadi 4. Nah, jadi ada i'rab takdiri pada isim yang didofakan kepada ya mutakallim. I'rab takdiri yang berupa isim maksur, i'rab takdiri berupa isim hikayat, i'rab takdiri berupa isim mangkus. Isim mangkus pada 2 saja ya, pada 2 tempat ya i'rab takdiri, yaitu ketika rafa dan jar. Sekarang i'rab takdiri pada fiil mudhari'. Kan fiil mudhari juga mu'rab. Ada i'rabnya zahir, ada i'rabnya takdiran, muqaddaran. Cuman karena mudhari tidak ada kasrah, maka antum eliminasi kasrah dari awal. Kan tadi berapa tadi? Dhamma fathah kasrah. Kadang dhamma dan kasrah saja yang disembunyikan. Kalau di sini berarti apa? Kadang tiga-tiganya tiga-tiganya sembunyi. Atau model kedua kasrah dan dhamma saja yang sembunyi. Ya. Berarti kalau di fi'il mudhari tidak ada itu yang tiga-tiganya sembunyi. Karena tidak ada kasrah, berarti cuma paling banyak berapa? 2 dhamma dan fathah yang sembunyi. Yang bentuk kedua dia sembunyi pada satu keadaan saja, ketika dhamma saja, ketika rafa saja. Jelas? Kan kalau isim
ada yang tiga-tiganya, ada yang dua. Kalau eliminasi kasrah dari awal di fiil, berarti di sini dua, di sini paham? Hah? Taib. Eliminasi kasrah di fiil mudhari berarti 2 dan 1. Kalau di isim 3 dan 2. Lihat. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari al mutalli bil alif. Disembunyikan dhamma dan fathah saja, dua. Dhamma dan fathah. Di mana itu? Di fi'il mudhari mutal alif. Contoh, yakhsha. Rafa kan? Ditajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddara. Lan yakhsha, nasab, karena kemasukan penasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa tidak disembunyikan kasrah? Jawabannya tidak ada jar pada fi'il mudhari. Bentuk yang kedua, wa tuqaddaru dhammatu faqat, disembunyikan dhamma saja. Satu, lihat di papan tadi, satu saja. Kenapa satu saja? Karena ketika nasab nampak, ketika jar tidak ada jar pada fi'il mudhari. Berarti cuma satu. Paham ini? Baik. Fil fi'il mudhari al-mutalli bil wawi au bil ya. Itu terjadi pada fi'il mudhari mutal waw dan mutal ya. Contoh, yad'u yarmi. Rafa kan? Ditajarrudihima anin nasibi wal jazimi. Sama-sama rafa ini karena keduanya kosong dari penasab dan penjazam. Rafa, alamat rafanya dhamma. Dhamma apa? Muqaddara. Adapun ketika fathah, kata beliau, tadharul fathah, dan nampak ketika fathah, ketika nasab. Contoh, lan yadu'uwa, lan yarmiya, karena ringan perpindahan harokat dari kasrah ke fathah di atas huruf mutal itu ringan. Jelas ya? Terakhir, wal jazmu fi thalatha bil hadfi kama taqaddama. Sementara jazm pada 3 ini yaitu mutal alif, mutal waw dan mutal ya. As-salatha apa maksudnya? Mutal alif, waw dan ya. Jazm pada 3 itu yaitu mutal waw, mutal alif dan mutal ya, semuanya pakai penghapusan, yaitu penghapusan huruf illa sebagaimana telah berlalu. Berarti kalau penghapusan i'rabnya apa? Takdiri atau zahirah? Zahirah kan kelihatan penghapusan. Jelas ya? I'rab takdiri pada isim, kesimpulannya i'rab takdiri pada isim berapa tempat? 4 tempat. Kalau pada fiil berapa? 3 atau 2? 3 atau 2 itu? Bisa dibilang 2, bisa bilang 3. Kalau antum rinci 3, yang mutal alif, mutal waw dan mutal iya. Nah, sudah dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya